Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 5 kabar bahagia bagi penerima bantuan sosial di hari ini, tanggal 13 September tahun 2024. Saldo bantuan Rp400.000 di rekening Bank Mandiri masih bisa dicairkan di hari ini. Kemudian informasi berikutnya, status PKH dan juga BPNT periode September-Oktober yang lewat kartu KKS dan periode Juli-September yang peralihan pos ke kartu KKS sudah sampai proses ini. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke, langsung saja informasi yang pertama. Ini terkait dengan status PKH dan BPNT periode September-Oktober yang full pencairannya lewat kartu KKS. Ini bagaimana kabarnya dan sudah sampai mana prosesnya? Saya yakin penyimak informasi dari Bansos sudah banyak sekali yang menanti pencairan bantuan PKH ataupun BPNT-nya untuk periode September-Oktober tahun 2024. Tentunya buat para KPM sekali lagi kita sampaikan harus lebih bersabar lagi ya sahabat itu. Karena pencairan bantuan sosial itu membutuhkan proses yang panjang ya. Dan saat ini sesuai apa yang pernah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, jadi di awal minggu pertama ataupun di minggu kedua bulan September tahun 2024 itu masih masuk ke proses penyiapan data, penghimpunan data hasil verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah yang dilakukan oleh pihak Pusdatin. Dan itu prosesnya tidak muncul di 6NG ya sahabat itu. Nah, ketika proses penyiapan data itu sudah oke, sudah terhimpun semuanya, sudah tercover mana yang layak, mana yang tidak layak, barulah nanti akan muncul di 6NG ditandai dengan munculnya periode salur September-Oktober tahun 2024. Nah, saat ini untuk periode September-Oktober tahun 2024 yang lewat kartu KKS ya, ini masih belum muncul di 6NG. Artinya saat ini masih dalam tahapan proses penghimpunan data hasil verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Jadi prosesnya ini masih panjang. Nanti kalau sudah muncul periode salurnya September-Oktober, masuk ke proses verifikasi cek rekening, masuk ke tahapan SPM, SP2D hingga SI. Jadi waktunya masih lama dan kemungkinannya ini paling cepat ya sahabat YouTube akan dicairkan ini kalau tidak ada kendala. Paling cepat ya di akhir bulan September itu paling cepat. Dan normalnya biasanya memang cair di bulan Oktobernya. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube untuk yang periode September-Oktober tahun 2024. Baik yang kartu KKS-nya dari Bank BRI, BNI, Mandiri maupun Bank BSI. Mas, di beberapa hari ini katanya ada saldo masuk di kartu KKS. Terus itu saldo apa mas? Nah, kemungkinannya itu adalah saldo pencairan susulan untuk Juli Agustus bagi KPM yang masih belum cair. Entah KPM lama yang memang baru dicairkan atau KPM baru perluasan atau hasil validasi by system. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Kemudian untuk bantuan PKH BPNT periode Juli Agustus September peralihan dari pos ke kartu KKS. Prosesnya sudah sampai mana? Hingga saat ini kok tak ada kabar baiknya yang lewat pos, ditunggu-tunggu tidak ada kabar pencairannya. Jadi
yang lewat pos itu memang positif beralih ke kartu KKS ya, seperti itu. Itu terbukti di status di 6NG ketika kita ngecek ya di akun 6NG kami, para pendamping sosial, itu pihak penyalurnya tidak ada kata-kata pos, tapi justru muncul bank penyalur, yaitu ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, ada Bank BNI, dan juga Bank BSI. Antar daerah berbeda-beda bank penyalurnya ya, seperti itu. Nah, untuk saat ini prosesnya masih di tahapan burekol, tahapan pembukaan rekening kolektif yang memang itu tanggung jawab penuh dilakukan oleh pihak bank penyalur. Ketika proses burekol itu belum selesai, maka proses pembagian buku rekening, proses pembagian kartu KKS itu masih belum bisa dilakukan. Jadi nunggu dulu proses burekol itu selesai. Kalau sudah selesai barulah buku rekening dan juga kartu KKS itu dibagikan. Kalau sudah dibagikan, bantuannya tak langsung cair ya, seperti itu. Jadi menunggu dulu proses seperti yang saya sampaikan tadi, proses verifikasi cek rekening, SPM, SP2D hingga SI. Nah, di tanggal 9 September kemarin itu memang muncul surat instruksi dari Kemensos terkait dengan proses monitoring ataupun pendampingan bagi SDM PKH untuk mendampingi pihak bank penyalur dalam pendistribusian ya kartu KKS ataupun buku tabungan. Nah, untuk di wilayah kami sendiri di Kabupaten Banyuwangi, dari pihak bank penyalurnya, kebetulan Bank Mandiri, itu masih belum ada instruksi ataupun masih belum ada koordinasi terkait dengan pembagian buku tabungan dan juga kartu KKS. Jadi buat para KPM peralihan pos ke kartu KKS, ini ditunggu dulu. Harap bersabar, prosesnya masih burekol. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Nah, kemudian informasi di tanggal 13 September tahun 2024 di hari ini, ada 5 kabar bahagia bagi penerima bantuan sosial. Nah, ini saya ambil kata-kata bantuan sosial karena sifatnya umum ya, seperti itu. Jadi di sini 5 kabar bahagia ini tersebar di 5 penerima bantuan sosial. Yang pertama, untuk penerima bantuan sosial atensi yatim piatu yang dicairkan untuk alokasi 2 bulan Juli Agustus sebesar Rp400.000. Dan proses penyalurannya ini ada di Bank Mandiri ya, seperti itu. Sehingga buat para penerima bantuan atensi yatim piatu yang masih belum sempat dicairkan di beberapa waktu yang lalu, maka di hari ini itu masih bisa dicairkan ya, seperti itu. Ini dikhususkan tentunya bagi anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu yang memang sudah tercatat di data DTKS dan ditetapkan oleh Kemensos sebagai penerima bantuan atensi yatim piatu. Biasanya ini diusulkan ya, seperti itu, diusulkan oleh pemangku kepentingan seperti lembaga kesejahteraan sosial anak seperti panti asuhan, kemudian pondok pesantren, ataupun lembaga yang lainnya. Kemudian kabar bahagia yang kedua ini datang dari penerima bantuan beras 10 kg. Untuk alokasi bulan Agustus dari pihak transporter ini melaporkan masih belum selesai ya, seperti itu. Jadi ada kemungkinan di hari-hari ini masih ada penjadwalan pencairan bantuan pangan beras 10 kg untuk 22 juta KPM miskin ekstrim yang tercatat di data P3KE ya, seperti itu. Tentunya ini bagi daerah yang masih belum menjadwalkan pencairan. Tapi bagi daerah yang sudah tercairkan untuk alokasi bulan Agustus, maka ya tidak perlu berharap di hari ini ada pencairan, di hari ini ada kabar bahagia. Kemudian kabar bahagia yang ketiga itu datang dari penerima bantuan KRS, keluarga rawan stunting, yaitu penerima bantuan tambahan gizi, yaitu berupa daging ayam plus telur ya, seperti itu, dimana kuantitasnya atau jumlahnya daging ayamnya kurang lebih 1 kg, kalau telurnya kurang lebih 10 butir. Nah, ini diperuntukkan kurang lebih 1,4 juta keluarga rawan stunting yang tercatat di data BKKBN. Nah, di beberapa hari ini masih terus dicairkan untuk alokasi 6 bulan ya, seperti itu. Namun pencairannya bertahap ya, untuk mulai dari bulan Januari hingga Juni tahun 2024. Memang alokasinya untuk 6 bulan mulai dari bulan Januari, tapi memang beberapa daerah itu pencairannya agak molor ya, karena keterbatasan
stok daging ayam plus telur di PT ID Food, sehingga memang penyalurannya baru dilaksanakan di beberapa hari ini. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Dan proses penyalurannya itu lewat PT Pos Indonesia. Jadi dibagikan oleh pihak PT Pos Indonesia, sehingga para penerimanya itu mendapatkan undangan dulu berbarcode tentunya, yang dibagikan melalui pemerintah daerah setempat seperti pemerintah desa melalui RT RW ya seperti itu. Tentunya biasanya pengambilannya itu langsung di PT Pos setempat atau diambil di titik komunitas seperti di kantor desa atau di kantor kecamatan ya seperti itu. Kemudian kabar gembira yang berikutnya datang dari penerima bantuan PIP Program Indonesia Pintar, di mana untuk bantuan PIP di beberapa hari ini juga masih terus dicairkan untuk para siswa-siswi yang masuk ke SK nominasi penerima PIP tahun 2024 dan sudah melakukan aktivasi rekening simpelnya terakhir di tanggal 30 Juni tahun 2024. Nah, untuk kuota nasional bantuan PIP ini kurang lebih 18 juta siswa-siswi mulai dari jenjang SD sederajat hingga SMA SMK sederajat, dan saat ini masih tersalurkan kurang lebih 60%. Jadi masih banyak yang belum tersalurkan. Kemungkinannya nanti akan disalurkan di tahap ketiga sekitaran bulan Oktober, November, dan juga Desember. Dan ini juga diperuntukkan bagi siswa-siswi yang sudah melakukan aktivasi rekening simpelnya setelah tanggal 30 Juni. Itu masih belum dicairkan dan akan dicairkan kemungkinannya di tahap ketiga nanti ya, seperti itu. Dan untuk bantuan PIP itu dicairkan dalam 1 tahun anggaran hanya 1 kali. Nah, apabila ada penerima bantuan PIP hanya pernah mendapatkan 1 kali ketika awal pembuatan buku rekening, habis itu tidak cair lagi hingga 1 tahun ataupun lebih, maka bisa dipastikan siswa-siswi tersebut memang tidak ditetapkan lagi sebagai penerima bantuan PIP. Karena setiap tahun anggaran dari pihak Puslabdi Kemendikbudristek itu menetapkan penerima bantuan PIP baru berdasarkan pemadanan data DTKS, pemadanan data miskin ekstrim. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Kemudian kabar gembira yang terakhir ini datang dari penerima bantuan sosial BLT Dana Desa untuk alokasi tahap ke-9 atau bulan September sebesar Rp300.000. Proses penyalurannya, mekanismenya diserahkan langsung ke masing-masing desa. Jadi ada desa yang menyalurkan per bulan Rp300.000, ada yang mencairkan per 2 bulan Rp600.000, ada yang mencairkan langsung per 3 bulan dengan nominal Rp900.000. Jadi antar desa itu berbeda-beda mekanisme penyalurannya, nominal bantuan yang diterima pun berbeda-beda, dan jumlah KPM-nya pun terbatas karena memang aturannya harus miskin ekstrim ya, seperti itu. Jadi tidak banyak para penerimanya ini. Dan kebanyakan para penerimanya itu adalah para penerima yang memang masih belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Jadi mendapatkan bantuan sosial dari dana desa, yaitu BLT Dana Desa atau BLT Miskin Ekstrim. Dan untuk penyalurannya setiap hari itu pasti ada. Jadi karena desa di seluruh Indonesia itu kan banyak sekali ya, seperti itu. Jadi setiap hari itu pasti ada saja desa yang menyalurkan, entah untuk 1 bulan, entah untuk 2 bulan, 3 bulan, dan lain sebagainya. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, seperti itu, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila suara saya terdengar kurang nyaman di telinga sahabat YouTube semua, karena tenggorokan saya lagi tidak enak ini ya, sahabat YouTube. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Oke sahabat YouTube, jadi ini informasinya yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video diari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.